Halo teman-teman, kembali lagi di Dowol Animation. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Max Level Players part terbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar Mimin tambah semangat upload tiap hari. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan, suatu tempat yang bernama Cafe Velour. Nampak Arthur yang sedang memasuki kafe tersebut. Sah pun mempersilahkan Arthur untuk duduk dengannya. Nampak terlihat Seah dan Sesong sedang duduk bersebelahan. Seah berkata kepada Arthur, "Aku pikir ide bagus kita setidaknya sekali bertemu, jadi aku memberinya nomormu. Gimana menurutmu?" Sesong sangat cantik kan? Sesong pun tersipu malu. Seah bertanya kepada Arthur, "Kenapa diam saja opa?" Kemudian Arthur pun menjawab, "Kalian ini beneran ingin kupukul ya?" Kemudian diperlihatkan beberapa waktu sebelumnya, Arthur awalnya tidak berniat menemui mereka berdua, awalnya dia nggak mau pergi. Tapi Arthur berpikir harus datang dan nomor yang akan mereka. Kemudian scene berpindah ke waktu saat ini, di kafe Arthur memarahi mereka berdua. "Setiap hal kecil yang kalian ucap atau lakukan bisa jadi petunjuk. Karena sudah begini, kalian harus berhati-hati di luar agar tidak berbuat hal yang bisa membuat orang lain menyimpulkan sesuatu. Berhati-hatilah. Nickname yang kalian pakai di sana dan di sini pastikan ada perbedaan yang jelas, dan cara berbicara di game Olympus, dan di sini pastikan semuanya benar-benar berbeda. Terutama kau Seasong, jangan beritahu siapapun Nemo dan sebaiknya jangan beritahu apapun. Apakah kalian paham?" "Kenapa kau malah diam?" ucap Arthur. Kemudian Sesong pun menjawab, "Aku paham, akan kulakukan sesuai kata-katamu." Kemudian Seah bertanya kepada Arthur, "Kenapa kamu tiba-tiba jadi begini opa? Bahkan saat ini saja belum ada kecelakaan besar." Sesong terkejut dengan ucapanmu opa. Kemudian Arthur pun menjawab, "Kau juga akan kuhukum di rumah. Siapa bilang kau boleh memberi nomorku tanpa izin?" Seah pun menjawab, "Kita kan partner jadi." Kemudian Arthur langsung memotong perkataannya, "Siapa yang partner dengan siapa? Aku sudah bilang jaga ucapanmu saat di luar, tapi kau sudah lupa, baru beberapa menit yang lalu saya berkata untuk berhati-hati dalam berbicara. Ngomong-ngomong jaga diri kalian, maksudku kalian harus jaga diri dan ucapan kalian saat dimanapun, kalian berdua mengerti kan? Ada sesuatu yang harus kulakukan jadi aku pergi duluan." Kemudian Seah pun berkata kepada Sesong, "Yang benar saja. Ayolah, siapa yang bahkan terlalu peduli pada kami sampai sejauh itu? Maaf saya Song, dia biasanya tidak begitu." Kemudian Sesong berkata dalam hati, "Ada sesuatu darinya yang terasa nyaman saat aku pertama kali bertemu. Dia bisa melindungiku di setiap momen penting, jadi aku ingin bertemu langsung dengannya karena aku sangat berterima kasih padanya. Tapi, aku malah dapat banyak hukuman, dan Uni bilang Jusi akan terkejut melihat wajahku. Apa dia tak tertarik sama sekali pada penampilanku?" Kemudian scene pun beralih, "Hyung Nim, kau sudah tiba. Aku sudah menyusun daftar item yang kau peroleh selama ekspedisi sejauh ini." Ruvendal memberikan laporan kepada Arthur, dari harga pasar item yang dapat dijual hingga cara membuang barang tanpa mengungkap identitasmu. "Aku, Ruvendal, sudah menyiapkan semuanya lebih dulu, karena Hyung tersayang kami tidak boleh direpotkan dengan hal-hal seperti ini. Kuharap kau senang dan berkenan." Mengelus kepalaku sekali saja. Kemudian Arthur pun mengelus kepala Ruvendal. "Kerja bagus, berkat dirimu aku tak perlu kerepotan." Ruvendal sangat senang karena telah dielus kepalanya oleh Arthur. "Aku tidak butuh insentif apapun, bagiku sudah cukup makan beberapa lemah roti yang kau jatuhkan Hyung Nim," ucap Ruvendal. Arthur berkata dalam hati, "Mungkin dia akan pingsan saat tahu aku punya Blackstone kan." Kemudian Arthur pun mengecek beberapa barang, dia menemukan batu perekam video, pemilik sebelumnya yaitu Ibe. "Apa benda ini terjatuh saat aku mengambil portal Elin?" Kemudian Arthur mengecek dalam perekam video tersebut. Apa merekam hak eksklusif portal dan hunting ground yang dia beli dan jual dengan suap? Kenapa juga dia merekam hal semacam ini? Mungkin ini sebabnya dia berkata akan membayarku 1 miliar jika mengembalikan kantung ini. Arthur pun tersenyum tipis. Kemudian Arthur menyadari sesuatu. "Yurhan, kau ada di sini kan? Ada sebuah portal pribadi yang menghadap ke utara pegunungan Kargonous di benua Runia. Benda itu dikelola aliansi besar Elin. Akan ada seorang kapten tim yang mengurusi tempat ini. Dia mungkin masih memeras dari beberapa tempat sekarang. Aku perintahkan dia untuk dilenyapkan. HBC dia." Begitu dia meninggalkan zona aman, Yorhan pun berkata kepada Arthur, "Boleh aku tanya alasannya Master?" Alasannya adalah, sebelum Arthur menjawabnya Arthur berkata dalam hati, "Sejujurnya aku tidak tertarik mewujudkan ketertiban umum, tapi aku Absolute Evil,
jadi aku harus bertanya seperti Absolute Evil. Aku cuma tidak menyukainya, ucap Arthur. Arthur kembali berkata dalam hati, jika bisa kau gunakan dengan baik, kurasa aku bisa memakainya sebagai kartu untuk menekan aliansi besar. Kemudian diperlihatkan di dunia nyata, yaitu tempat untuk memasuki Olympus. Orang itu berkata, apa ini sentimen publik? Siapa orang ini? Apakah dia Ramtadian? Orang biasa yang bahkan tak ada yang berani melawannya. Ketika orang tanpa kelas mendapat kekuatan, mereka selalu begini, berusaha mencari popularitas dari massa, ucap Ibe. Apakah pihakmu Museok bahkan akan pergi? Kemudian diperlihatkan Daily Olympus, aliansi besar Nova deklarasikan dia sebagai Absolute Evil. Breaking news, identitas Absolute Evil yang akhirnya terbongkar. Ibe mengecek berita tersebut. Dia berkata, apa yang kau lakukan terhadap Nova, baiklah aku akan akui kemampuan bertarungnya. Sebagai solo player dia benar-benar di level yang berbeda. Meski begitu, orang itu hanya Max Chaotic. Dan kelihatannya dia membuat seluruh dunia jadi musuhnya. Kenapa kau memprovokasi Museok? Karena kau telah dicap sebagai Absolute Evil, siapa yang akan berdiri di pihakmu? Dan bukan hanya Nova, beraninya kau mengacau di hadapan aliansi besar Elin? Nampak Daily Olympus yang memberitakan aliansi besar Elin setuju dengan pendirian Nova. Tak mungkin Elin juga akan meninggalkanmu, selama aliansi besar peringkat pertama dan kedua di dalam negeri bergerak seperti ini, tinggal menunggu waktu hingga aliansi lain ikut menyusul. Ada batasan baginya untuk kelayakan menghancurkan hal-hal seperti yang dia lakukan kali ini, dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, karena pada akhirnya, berpindah ke negara lain hingga benua tetap perlu menggunakan portal. Jika dia dicekal menggunakan portal dengan segala kemungkinan, artinya dia ditakdirkan untuk mati. Jika aliansi besar memimpin dan mencegah agar tidak membuang item-itemnya, maka orang itu tak jauh berbeda dengan pengangguran payah. Kemudian diperlihatkan ada breaking news, Blackstone legendaris telah muncul di market. Apa ini? Siapa yang tahu? Jika dia memiliki harta karun senilai Blackstone, maka itu mungkin saja. Orang-orang pun tak terkaget karena Blackstone telah muncul di market, dan sedang menunggu harga lelang. Mereka bilang itu asalnya dari server Korea. Orang-orang pun panik, dan ingin mengecek ulang isi artikelnya. Kita harus berada di garis pertama dengan cara apapun itu. Blackstone punya kemampuan khusus, yang bahkan tidak bisa disandingkan dengan Redstone, dan dikabarkan energi yang ada di dalamnya benar-benar hampir tak terbatas. Menurut hasil dari penelitian laboratorium di Amerika, mengatakan bahwa Blackstone mungkin berpotensi untuk mengendalikan bencana alam jika digunakan. Kehadiran dari Blackstone dalam 30 tahun ini, membuat seluruh dunia menjadi ribut. Kemudian diperlihatkan kapten dari Amerika, dia berkata, aku tak bisa percaya itu benar-benar Blackstone. Aku penasaran siapa yang akan mendapatkannya nanti. Kemudian diperlihatkan kantor Nova, bawahan sedang melaporkan kepada ketua aliansi. Ada masalah ketua, pemilik dari Blackstone berkata, dia tak akan menjual batunya ke Nova. Ketua aliansi itu pun nampak marah. Apa katamu? Apa yang kau bicarakan? Apa alasan mereka menolak menjual batunya? Siapa dia memangnya? Penjualnya adalah orang dengan kapan hari, dan alasannya karena dia memang tidak suka dengan Nova. Ketua aliansi itu pun nampak terkejut dan marah, karena orang itu yang memilikinya. Kemudian Shin pun beralih ke Shah. Shah nampak kesal dan marah, karena melihat suatu artikel, yang menjelek-jelekkan opanya. Kapan opa pernah melakukan semua ini sehingga mereka menulis semua ini? Ini semuanya hanyalah omong kosong. Kemudian Arthur pun juga mengeceknya, dia berkata, sesuai perkiraanku, bahkan hal terkecil yang mungkin saja bisa berguna untukku sekarang sudah hilang. Kemudian Arthur berkata kepada Shea, kenapa kau menangis kesakitan saat kau sendiri yang menendangnya? Kau bodoh atau gimana? Ucap Arthur yang melihat Shea menendang sebuah pohon dan kesakitan. Kemudian Shea menjawab, terserah, aku tak paham lagi, aku akan menggugat semua reporter itu. Kemudian Arthur pun berkata, untuk menunjukkan bahwa kau dekat denganku, kau masih belum sadar juga bahkan setelah dihukum waktu itu ya, semua ini sudah kupikirkan sih. Jangan pergi dan membuatnya jadi makin jelas. Kemudian saya juga menjawab dengan kesal, bagaimana mereka menulis ini dan mengatakan sampah ini adalah artikel yang bagus. Sangat mengesalkan, aku akan memalingkan wajah ke mereka. Kemudian Sesong pun juga menjawabnya, Uni benar, bisa-bisanya mereka menulis artikel seperti itu. Anda bukan orang jahat, Ahjusi, benar kan? Ahjusi sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Kemudian Arthur berkata dalam hati,
apakah aku pernah menunjukkan sisi baik dari diriku kepadanya? Kemudian Arthur berkata kepada mereka, yaitu tak penting, semua itu sudah diperkirakan, dan sebenarnya selama Nova dan Elin melihatku sebagai musuh, hal semacam ini sudah sepantasnya terjadi, dan sekarang bukan waktunya untuk mengurusi hal semacam itu. Akulah pemilik Blackstone, aku akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi melalui lelang. Tentu saja aku tak akan menjualnya kepada Nova atau Elin, bahkan jika mereka menyerahkan seluruh kekayaan mereka. Kemudian scene pun beralih, hari pelelangan dimulai, benua Sentinia Colosseum terlantar. Kemudian diperlihatkan ada orang-orang yang sedang mengobrol di luar Colosseum. Mereka membicarakan tentang portal milik Elin dan Nova yang rusak. Mungkin itu karena mereka tak mau Blackstone-nya dikirim ke luar negeri. Itu sangat lucu sekali. Scene mundur ke belakang. Diperlihatkan Arthur yang sedang berbicara dengan bawahannya di Sky Devil. Bawahan Arthur meminta tolong beritahu lokasi pasti pelelangannya. 30 menit sebelum pelelangan dimulai, kemudian scene kembali ke masa sekarang. Nampak Arthur dengan para ketua Devil. Arthur berkata kepada mereka, sudah kelar, ayo mulai perlahan. Arthur berkata dalam hati, saran yang diberikan Sir Tian bekerja dengan cukup baik. Tak peduli seaneh apapun permintaan yang kau berikan, mereka akan mengikuti itu, karena jika mereka tidak melakukannya, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Blackstone. Kemudian nampak di pintu masuk Colosseum, nampak orang-orang yang sedang dilucuti senjatanya. Sebelum mereka memasuki Colosseum, jangan lupa pastikan penggunaan armor dalam jumlah minimum, bawalah para tetua juga. Dan akan lebih baik jika kau menaruh Assassin of Murder file di seluruh lokasi, dan tolong perintahkan bahwa saat seorang mengangkat senjata di tangan mereka atau menunjukkan niat membunuh, orang itu akan dibunuh saat itu juga, sebagai tambahan untuk orang-orang. Kau larang masuk, Master, identitas mereka akan langsung diangkat tanpa adanya kesalahan, karena kau sudah membuat mereka gusar, mereka yang sudah menghilangkan diri mereka, dari kesempatan untuk mendapatkan harta karun ini, pasti akan menunjukkan reaksi mereka. Kemudian acara pelelangan pun akan segera dimulai. Semua yang telah berkumpul di sini selamat datang. Sekarang waktunya untuk pengumuman publik. Terima kasih kalian telah mengikuti aturan, bahkan jika aturan itu cukup merepotkan. Mata uang yang akan digunakan adalah emas. Kalau begitu lelang untuk Blackstone akan dimulai sekarang. Nampak Arthur yang sedang membawa sebuah Blackstone. Kemudian Arthur berkata, aku tak akan memasang harga awal, semuanya akan tergantung pada pilihan kalian. Dan tiba-tiba ada orang yang berkata 600 miliar emas. Arthur pun nampak sangat terkejut dalam hatinya. Dia berkata dalam hati, 600 miliar, apakah ini sesuatu jenis skenario dari ada 1% dari 1%? Kemudian Arthur pun kembali berkata, aku penasaran apakah ada penawaran yang lebih baik lagi, ucap Arthur. 700 miliar emas, 750 miliar emas, 800 miliar emas, naik harganya sangat gila sekali, 1 triliun emas, 2 triliun emas. Arthur berkata dalam hati, batu kecil seperti ini bisa membuat orang menghamburkan uang triliunan, memangnya seberharga apa batu ini sehingga membuat orang-orang bertindak gila seperti itu. Kemudian salah satu orang berkata, 2 triliun emas, apakah ada yang menawar lagi? Jika tidak ada, 30 triliun emas, ucap orang itu. Tunggu, orang itu adalah mega milioner Rondol, penguasa dari benua Variah di server Timur Tengah, benua variasi besar Qatar, ketua aliansi Randol. Kemudian apakah ada tawaran lain? Ternyata ada yang menawar 31 triliun emas. Kemudian dengan santainya Randol tersenyum, 50 triliun emas. Tian pun nampak tertawa kesenangan. Dia berkata dalam hati, pertama, pelelangan milik Master akan berakhir dengan hasil 50 triliun emas. Kemudian Arthur pun berkata kepada para orang-orang, 50 triliun, apakah ada yang mau menawar lagi? Kemudian dia berkata dalam hati, sebelum itu berakhir itu akan menjadi waktu untuk para sialan itu melancarkan aksi mereka secara perlahan. Kemudian tiba-tiba ada yang berkata, Sang Absolute Evil telah memberi perintah untuk membunuh kalian semua, demi kehormatan dari Sang Absolute Evil. Kemudian Arthur langsung menyuruh Yurhan untuk membereskan masalah itu. Para orang sialan itu akan mencoba untuk merusak segalanya. Mereka akan menghentikan pengguna dari benua lain untuk menggunakan portal dengan tanda itu. Mereka akan menyebarkan tidak nyamanan dengan berusaha mencegah pengguna lain untuk berpartisipasi dalam pelelangan dengan cara apapun. Setelah itu mereka akan membuat kebingungan dengan menggunakan aksi bom bundir. Aku yakin mereka akan mencoba untuk membuat orang berpikir jika itu adalah bawahan dari Master yang menyerang para player. Tapi itu ya, bukankah itu akan sangat ketara benarkan, jika mereka secara serentak menutup portal menuju rumah lelang, lalu semua orang akan bisa memastikan bahwa akan ada keributan di sana.
untuk menjadi orang yang tak tahu malu dengan melakukan keributan separah ini, di mana mereka akan berpikir bahwa publik hanyalah orang-orang idiot, yang setara dengan anjing dan babi. Itu adalah rencana terburuk dari yang terburuk yang pernah ada, tapi apakah rencana seperti itu bisa bekerja dengan baik? Nampak Yurhan yang sudah berada di belakang orang yang akan merusak acara tersebut. Beraninya kalian mencoba menciptakan keributan di sini, kalian cukup berani ternyata. Arthur pun berkata yang benar saja, bagaimana kalian bisa-bisanya melakukan hal sesuai perkiraan Tian, tanpa melakukan satupun kesalahan. Kemudian chapter pun berakhir di sini. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Kalau ramai kedepannya akan ada satu video setiap hari dan mohon masukannya ya guys kalau ada salah. Nantikan chapter selanjutnya hanya di Dowel Anime. Terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan update terbaru. Mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah bagi kalian semua guys. Terima kasih.